Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Aulia Hikmah Madani dari kelas 1 SMA Terpadu Kerajaan Kampung Sapang. Di sini saya sudah dengan Bapak Uskan, salah satu alumni Pondok Pesantren Nasrullah. Di sini saya ingin bertanya Bapak, pengalamannya sampean waktu di pondok itu apa saja? Dapat pengaruh apakah bagaimana gitu? Dari awal. Ini kalau masa pondok dulu di tahun 8 alumni dari tahun 95, dari tahun 90 sampai 96 kalau nggak salah, tahun 89 dari 96 itu di pondok sekarang itu sudah ada sistem dan kemajuan sudah jalan. Antara sistem yang ada itu sudah jalan. Kalau dulu kan masih istilahnya masih belum jalan. Semua yang ada itu dari sisi pengurus dan struktur organisasi yang ada di pondok itu kan belum jalan, sehingga alumni itu sebelumnya itu nggak terdeteksi mana keberadaannya. Dan kalau sekarang sudah terdeteksi dan alumni itu sudah ada empati terhadap ke pondok. Kalau dulu kan nggak ada kayak gitu. Jadi pondok sekarang itu lebih terarah organisasinya. Dan bedanya kalau dari dulu sekarang itu ya, kalau dulu sistem mata pelajarannya dan belum jalan apa yang ada di dalam itu. Kalau sekarang sudah berjalan, meskipun tidak maksimal antara antara program dan kenyataannya itu beda gitu kan. Oh gitu. Iya. Berarti sekarang pondok sudah mulai maju. Sudah mulai maju. Dan itu pun terkadang itu ada programnya itu sudah tertata rapi. Kalau dulu hanya program aja, tapi kenyataannya tidak dijalankan. Nggak jalan. Karena sistem yang ada di situ nggak terkoneksi dengan baik antara pengurus dan ya seluruh organisasinya semuanya itu. Apakah Sam itu punya suatu kisah di pondok yang sampai sekarang sampai ingat gitu? Kisah pondok itu kan, kalau dulu kan di pondok itu santri itu masih dilibatkan ke partai kan. Kalau sekarang kayaknya nggak terlibat langsung. Bagaimana itu Pak kalau partai masuk? Kalau dulu kita kalau ada kampanye, santri itu disuruh ikut ke lapangan dan itu ke organisasi. Padahal itu kan sudah ya, itu kan instruksi dari pengurus disuruh ikut ya kita ikut. Kalau sekarang sudah nggak ikut, nggak ada. Hampir santri itu sudah fokus ke pelajaran. Kalau dulu kalau ada kegiatan partai sebagian ikut. Dan sempat kita itu ke Camplong itu nanam pohon bakau itu santri semua, santri sana Nasrullah. Kalau di bakau di pinggir sebelah selatan Takdan itu Nasrullah kayaknya yang ada bakau itu. Dulu kita nanam pohon 1000 pohon bakau di situ. Sampai sekarang masih ada berarti? Kayaknya masih ada, tak lihat itu masih ada. Karena untuk menghindari abrasi dari air laut yang pasang itu. Suka duka yang ada di pondok itu Pak, apa pernah terjadi apa? Ya kalau suka duka di pondok itu terjadi apa ya? Enggak, sudah biasa ya. Itu sudah realita kehidupan yang ada di pondok itu bisa diterapkan di masyarakat. Kalau di pondok itu sudah suka dukanya ya itu, kalau
sebetulnya kalau disiplin nggak ada anu kok. Hambatan. Ada hambatan. Kalau semua kita itu disiplin waktu di pondok itu, kalau Lancar. keluar itu insya Allah nggak ada hambatan. Kan sampai sekarang sudah ya bisa dibilang sukses itu Pak. Apa sampai itu melalui apa saja sampai bisa sampai sekarang? Sukses itu kan hanya ini aja, proses aja. Antara sukses kita itu kan itu, kalau kata-kata sukses itu kan hanya proses. Jadi nggak terlalu ini. Seperti disiplin waktu itu insya Allah ada hasilnya. Apapun kita itu yang dikerjakan di pondok itu baik sebetulnya. Karena kita itu kan diarahkan sama di situ. Jadi kebiasaan di pondok kita disiplin, terutama sholatnya itu kalau kita sholat disiplin, Yang insya Allah iya kan, apapun itu kan dimulai dari ini. Kalau memperbaiki hidup itu dari sholat gitu ya. Sholat itu kalau disiplin, insya Allah ada hasilnya. Itu aja kok. Kalau dulu jemaahnya rajin, kalau dulu nggak tahu sekarang. Kalau dulu itu santri itu wajib berjemaah, mulai duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh itu. Almarhum Kemafi itu. Nggak tahu kalau sekarang kalau dulu sholat itu memang diprioritaskan, terutama itu amalan-amalan strateginya itu setelah subuh itu. Jadi kebiasaan dari pondok itu bisa diaplikasikan di masyarakat. Berarti sampai masih itu mengamalkan sampai sekarang apa yang telah sampean lakukan? Ya itu aja di yang pondok itu, yang waktu setelah subuh itu kan sholat 7 itu ya udah. Sampai Sudah sekarang baik, ya insya Allah itu sudah baik itu dari pondok. Dan itu banyak orang-orang yang terutama itu dulu itu emang amalan dari di situ. Nah, bagaimana yang dapat sampean sih Pak tentang, kan sekarang pondok sudah mulai berubah jadi modern, Iya. memakai YouTube, Instagram, Facebook, itu tanggapannya sampean itu gimana? Apakah baik ataukah banyak sisi positif atau negatif? Sebetulnya kalau itu program apapun itu baik, tapi kalau terlalu berlebihan itu jadi nggak baik. Apapun kita itu kalau berlebihan itu nggak baik. Makanan kalau kita berlebihan itu nggak baik juga. Apalagi program kita itu yang seharusnya kalau di program itu ya YouTube dan untuk dipublikasikan ke publik itu kan baik sebetulnya untuk berorientasi pada masyarakat untuk lebih dikenal lagi pondok itu. Tapi dari situ kita terkadang itu terlena terhadap apa yang ada. Karena kita sudah zamannya sekarang kan milenial ya. Beda jauh. Memang itu suatu tuntutan. Nggak apa-apa, pondok itu punya program itu kita ikutin hal yang positif aja. Nggak ada istilah negatif, itu hanya pelaksanaannya aja. Kalau sebetulnya kalau program apapun itu baik sih dari sisi apapun, tinggal pelaksanaannya itu aja. Bagaimana kita menyikapi apa itu IT, atau kalau dulu nggak ada YouTube, program itu nggak ada. Zaman kita itu nggak ada. Masih belum ada handphone, itu nggak ada. Handphone itu tahun 2000-an. Ya. Baru ada itu tahun 2000-an. Sebelum, kalau kita di pondok nggak ada handphone. Kalau ada bawa radio kecil itu dulu sudah disita sama pengurus itu. Nggak ada handphone. Radio aja sudah disita kalau di zaman kita itu. Jadi sekarang sudah enak ya Pak ya? Kayaknya sudah enak, program itu sudah jalan kayaknya. Cuma dari situ kita nggak tahu sih apa. Cuma programnya itu baik, tapi terkadang antara program dan pelaksanaannya nggak sinkron. Sampai sekarang itu kayak di pondok itu kayak gitu. Misalnya, ya mungkin gini, di pondok dulu itu ada program A, tapi pelaksanaannya nggak di situ, nggak lain gitu loh.
tidak antara konsisten antara program dan pelaksanaannya itu. Seharusnya kalau ada program itu pelaksanaannya ngikuti program baik kok. Kayak kalau kapan hari ada pelaksanaannya apa ATM semua santri bagus, tapi pelaksanaannya pas tengah jalan sudah itu lagi, itu kan nggak baik kan ya. Harusnya dikembangkan. Kalau ada pelaksanaan itu dikembangkan baik sebetulnya dari program pondok, tapi pelaksanaannya begitu jalan kurang maksimal gitu aja. Di pondok itu kalau mulai dulu kayak gitu, programnya bagus tapi pelaksanaannya di tengah jalan putus lagi. Berarti ya. itu ya Pak yang Tidak konsisten aja. Di pondok itu mintanya itu ya semua unsur yang ada di situ minta konsisten aja dari apa? Dari sisi pengurus apapun itu, kalau punya program pelaksanaannya harus konsisten. Iya, kalau perlu dikembangkan kalau hal yang baik itu. Untuk terakhir ya Pak, apa yang ingin sampai anak ucapkan atau sampean utarakan untuk para santri sekarang, apalagi untuk santri Nahdlatul Ulama untuk lebih. Gini aja, kalau ke santri sekarang itu usahakan ini aja, sholatnya dijaga, sholat 5 waktunya itu. Akhlak juga ya Pak ya? Ya, kalau sholatnya baik, semuanya akan baik. Kalau sholatnya nggak baik, ya semuanya akan ngikutin. Aku kayak gitu aja. Prinsipnya itu kan kalau orang misalnya memang harus sholatnya baik dulu. Baru kita kalau sholatnya baik, insya Allah ibadah yang lainnya baik kok. Dari sisi apapun, akhlaknya pun kita tuh itu baik. Aja baik. Sebenarnya sholatnya, apalagi sampai sholat berjemaah, aku mendukung sekali kalau sholatnya berjemaah. Karena apa itu menjadi karakter pondok nanti. Kalau dulu di Nahdlatul Ulama itu karakternya adalah baca Al-Qur'annya bagus. Kalau sekarang karena sudah ada orientasi dari mana itu, Qur'annya sudah terkikis dari programnya itu. Kalau dulu terkenal itu kalau Nahdlatul Ulama bacaan Al-Qur'an itu bagus di yang semua di masyarakat manapun itu baik gitu. Itu aja sih. Yang penting sholatnya aja wes santri sekarang itu. Kalau sholatnya molor pasti apapun yang dilakukan akan molor, gak disiplin. Penting itu sholatnya aja. Sholat akan ngikuti yang akhlak ya jelas sudah bukan tuntutan lagi. Yang penting sholatnya dijaga sudah baik lah. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih Bapak dengan wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.